Shalom bagi kita semua. Pagi hari ini saya rindu membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan saya. Itu terdapat dalam Zakaria 14 ayatnya yang ke-9. Judul perikop di sini di Alkitab yang saya pegang ini yang diterbitkan oleh Lai, di situ ditulis bahwa kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Dan ayat yang ke-9 berkata bahwa maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Saya kembali bacakan sekali lagi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi perenungan saya bahwa Tuhan itu adalah gelar ya, sebutan ya, bukan nama. Kalau kita lihat di Alkitab Hebrew, di situ ditulis Yod-He-Waw-He atau Yahweh ya, Yahweh begitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari-hari terakhir ini saya percaya Bapak Yahweh ingin kita tahu namanya. Kita mengenal nama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Beberapa hari yang lalu saya berbincang-bincang dengan seorang yang mengaku dirinya adalah guru besar ya. Dan menurut beliau bahwa nama Tuhan itu YHWH itu tidak bisa dibaca. Dan dia bilang namanya itu bukan Yahweh, namanya itu dibaca bukan Yahweh, tetapi saya sendiri tidak bisa menirunya karena merupakan bunyi yang nggak jelas gitu ya. Dia bilang seperti itu bunyinya. Lalu saudara-saudara, Bapak Yahweh itu sangat mengasihi kita dan selalu ada tanda atau ada tanda atau ada apa ya, mungkin sidik jari gitu ya, mengenai namanya. Di Alkitab yang kita pegang ini Lai ya, memang tidak pernah ditulis tentang nama Yahweh, YHWH, atau bahasa Ibrania, kata-kata dalam Ibrania dibilang Yod-He-Waw-He gitu. Tetapi kalau saudara buka di kamus Alkitab ini, di bagian belakangnya, di situ ada tulis nama Tuhan. Saya bacakan ya. Tuhan salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Jadi saya merenungkan guru besar ini, dia merasa dia lebih hebat dari yang menerbitkan Alkitab ini, yang mengakui bahwa Allah Israel adalah Yahweh. Saudara-saudara, Tuhan itu bukan nama, tapi Tuhan itu gelar. Jadi Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Yahweh. Saya merenungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada begitu banyak gereja-gereja, anak-anak Tuhan yang tidak mengenal
nama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan mereka sangat menolak nama ini, nama yang kudus ini. Bahkan mereka menyesat-nyesatkan orang yang memanggil nama yang kudus ini. Saya merenungkan secara pribadi, saudara-saudara, orang Israel ini yang menjadi dalih banyak orang bahwa orang Israel pun tidak berani memanggil nama yang kudus ini. Mereka memanggilnya Adonai Elohim Tsebaot, begitu ya. Adonai Elohim Tsebaot, Elohim, begitu ya. Tetapi Alkitab mereka tidak pernah membuang nama itu, Yod He Waw He. Alkitab mereka tetap menulis nama itu. Tetapi ketika mereka menemukan nama itu, mereka memanggilnya Elohim. Saya tidak bisa bahasa Ibrani, saudara-saudara, tetapi saya mendownload Alkitab bahasa Ibrani yang ada suaranya. Dan saya mengenal nama yang kudus ini, Yod He Waw He. Jadi ketika ada nama itu di dalam Alkitab itu, Yod He Waw He, mereka selalu membacanya Elohim. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tahu nama itu, tetapi mereka tidak berani memanggilnya nama itu tapi Elohim. Sedangkan Alkitab yang kita pegang tidak ada nama itu, digantikan. Pernahkah kita berpikir, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan banyak orang bilang, kalau kamu pakai nama Israel, berarti kamu harus baca Alkitab Israel, Alkitab yang bahasanya bahasa Ibrani, begitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach itu bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari sorga. Bukan nama milik bangsa Israel, tetapi itu nama dari sorga. Yahweh itu sendiri adalah Eye Asyir Eye, aku ada yang aku ada. Arti kata nama Yahweh itu sendiri adalah aku Tuhan. Adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Tidak ada Tuhan yang seperti aku. Eye Asyir Eye, aku ada yang aku ada. Dan Tuhan memberikan namanya Yeshua. Tuhan memberi nama Yeshua HaMashiach, yang artinya Yahweh yang menyelamatkan. Kalau saudara pernah dengar lagu lama ya, itu nama yang indah, nama Yeshua. Itu nama yang indah dari sorga mulia. Itu dari sorga, dan saya percaya yang menciptakan lagu ini dituntun oleh Ruach HaKodes. Dan ada yang berargumen yang berkata bahwa nama Tuhan itu tidak bisa disebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya ketika Bapa memberikan namanya agar supaya kita bisa memanggil namanya. Lalu dia berkata, namanya bukan Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada Ruach HaKodes yang akan mengajarkan kita bagaimana memanggil namanya. Saya bukan orang yang belajar teologi ya. Saya bukan orang yang belajar kemana-mana pun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ada guru besar kita, yaitu Ruach HaKodes, yang adalah Roh Bapa Yahweh sendiri, yang akan mengajarkan saya dan saudara, jika kita sungguh-sungguh mau belajar, mau mengerti, mau mengenal, mau tahu kebenaran firman Tuhan. Waktu Yeshua HaMashiach sebelum dia naik ke surga, dia bilang kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima janji Bapa, yaitu Ruach HaKodes. Ya. Jadi Ruach HaKodes yang akan memberikan kita kekuatan
untuk kita tetap setia sampai langkah terakhir. Ruach HaKodes adalah roh Bapa Yahweh sendiri yang akan mengajar saya dan saudara kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan sudah menyatakan bahwa akan ada banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Itulah sebabnya kita tidak bisa mengandalkan siapapun pengajar-pengajar yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi mari kita belajar kepada Tuhan, kepada yang punya firman. Kita cari Dia, kita menyembah Dia, kita menyatakan kerinduan kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan guru besar ini, dia bertanya, bagaimana mendengar suara roh? Pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani, bahasa lain, bahasa Latin, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ruach HaKodes itu mengenal siapa anak-anaknya. Ruach HaKodes itu tahu keberadaan kita. Ruach HaKodes tahu bagaimana cara mengajar kita. Ruach HaKodes tahu dengan bahasa apa kita mengerti. Benar, segala sesuatu, segala roh harus diuji. Tetapi bagaimana kita mengujinya kalau hati kita saja sudah tidak beres? Bagaimana cara kita menguji roh yang dari Bapa Yahweh itu kalau kita tidak memiliki roh yang sama? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya satu waktu ketika saya berdoa, saya diajarkan oleh Ruach HaKodes tentang firman Tuhan yang ada di dalam Kisah Rasul 4. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17. Firman Tuhan berkata, dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Rasul Petrus dan Yohanes diancam untuk tidak lagi mengajar di dalam nama Yeshua HaMasiah. Jadi memang iblis itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara, Satan itu tidak mau kita mengenal nama Bapa kita. Kita mengenal nama Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Karena nama itu nama yang sangat berkuasa. Satan tunduk bertekuk lutut, gemetar mendengar nama ini. Saudara-saudara, di dalam dunia ini ada begitu banyak nama-nama Tuhan, Dewa, ilah-ilah yang ada. Itulah sebabnya kita harus memanggil namanya, nama yang benar, nama yang tepat, nama yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Nama Yahweh, Yahweh Ehad, di dalam Yeshua HaMasiah. Di dunia ini kita perlu memanggil namanya, tetapi kelak ketika kita berada di Samayim, kita hanya akan memanggil dia Bapa, Abba. Karena jelas kita ada di Samayim, ada di sorga bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dan kita hanya akan memanggil dia Abba, karena kita adalah anak-anaknya. Saudara-saudara, kita harus menjadi jemaat yang pandai, jemaat yang tidak ikut-ikutan. Karena yang akan ada di sorga itu hanya sedikit, sangat-sangat sedikit. Saudara-saudara, ada firman yang mengatakan umatku binasa karena gak punya pengetahuan.
yang benar. Banyak orang percaya kepada orang-orang yang hebat-hebat. Kalau mereka sudah berbicara, itu sudah yang benar. Saudara-saudara, ingat ada firman yang berkata, Tuhan akan memakai orang-orang yang bodoh di mata dunia. Saudara sambung firman itu. Tuhan memakai orang tidak melihat statusnya, kaya miskin, pintar bodoh, tetapi hati yang mengasihi dia. Hati yang tulus mengasihi dia. Hati yang punya kerinduan untuk mengetahui kebenaran. Waktu kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat, saudara-saudara. Haleluya. Nama Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub adalah Yahweh. Di dalam nama Yesus Mesias. Terpujilah nama Yahweh. Haleluya. Haleluya. Sebelum saya mengakhiri renungan ini, saya rindu untuk berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah makanan kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa Yahweh, Bapa yang luar biasa, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Ini kami anak-anak-Mu. Peliharalah kami sampai Engkau datang kembali. Engkau dapati kami memiliki iman, pengharapan dan kasih di dalam Tuhan. Yesus. Benarlah anak-anakku. Itulah namaku, nama yang kudus, Yahweh Ehad. Di dalam nama Yesus Al-Masih, hanya di dalam namaku yang kudus engkau selamat. Hanya di dalam namaku yang kudus ada pertolongan. Hanya di dalam namaku yang kudus ada kekuatan. Benarlah firman-Ku berkata, aku akan memakai orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat bagi dunia ini. Waktuku sudah tidak lama lagi, anak-anakku.
pintu kemurahanku akan segera aku tutup. Segeralah berbalik kepadaku. Yesus Allah, it is second I the Lord Yesus. Aku pernah menjadi manusia mengajarkan umat-umat pilihanku tentang siapa aku, Yahweh Ehad. Tetapi mereka menolak. Mereka membunuh anakku. It is I the Lord Yeshua lah, it is I. Mereka membunuh aku sendiri. It is I the Lord. Itulah keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. And I the Lord. I the Lord. Saat ini aku memberikan ruah Kodes, rohku. Itulah bukti kasihku bagi dunia ini. Mereka menolak aku menjadi manusia sebagai Tuhan. Dan saat ini pun mereka menolak ruah Kodes sebagai pribadiku. Inilah aku ada, aku nyata. Dengarkanlah ruah Kodesku yang berbicara kepada kalian anak-anakku. Inilah pintu kemurahanku segera akan aku tutup. Ini adalah masih ada sedikit waktu yang tersisa. Pergunakanlah anak-anakku, pergunakanlah anak-anakku. Kerinduanku tidak ada satupun manusia yang binasa, tetapi iblis bekerja. Menyesatkan anak-anakku, merusak anak-anakku. Inilah hatiku, inilah hatiku. Aku mengasihi anak-anakku. Aku mengasihi anak-anakku. Benar, penyesatan harus terjadi. Penyesatan harus terjadi. Dan saat ini dunia sementara disesatkan. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan kami di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan. Biar kami menjadi milik-Mu Bapa di surga. Pelihara kami Bapa di surga sampai kesudahan zaman. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu. Kerinduan kami anak-anak-Mu. Engkau datang segera menjemput kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa Yahweh Ehad. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Tetap kuat di dalam nama Bapak Yahweh Ehad. Tetap menjadi anak-anak kesayangannya yang disayangi oleh Bapak Yahweh. Dan kita mengasihi Bapak Yahweh selama-lamanya. Haleluya. Amin.